Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan mencoba ya, bagaimana sih kita melakukan rendering dengan dibantu oleh ChatGPT. Nah, mungkin banyak yang tahu bahwa ChatGPT ini sering digunakan untuk membuat karya tulis ya, membuat artikel, membuat paper ya, membuat laporan dan seterusnya begitu ya. Tapi sebetulnya ChatGPT ini punya fitur ini ya, fitur attach file. Nah, ini kita akan menggunakan fitur attach file ini untuk apa? Untuk membuat gambar rendering. Nah, tapi bukan secara langsung kita merender di ChatGPT ya, itu tidak bisa. Nah, rekan-rekan sekalian, yang bisa kita lakukan di ChatGPT ini adalah kita mencari tahu parameter rendering yang akan kita lakukan. Teman-teman kan kadang suka merasa sulit ya, gimana sih cara merender yang bagus, kok hasil renderan saya kurang bagus ya. Terus kemudian saya ingin melakukan rendering gambar untuk desain arsitektural maupun interior, tapi komputer atau PC saya atau laptop saya itu laptop yang kurang bagus performanya ya, bisa kita bilang laptop kentang gitu ya. Nah, di sini yang akan saya gunakan adalah rendering namanya Lumion ya, Lumion 5. Nah, kita akan menggunakan rendering Lumion 5 ini yang sebetulnya dia renderingnya itu cukup jadul ya, softwarenya cukup jadul, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi kalau menurut saya ini Lumion 5 ini cukup powerful juga kita gunakan, apalagi kalau laptop teman-teman atau PC teman-teman itu termasuk yang kentang gitu ya, yang tanggung, dan bukan laptop atau PC yang cukup powerful. Nah, ini kita akan coba menggunakan Lumion 5 dengan parameternya dibantu oleh ChatGPT. Nah, jadi ChatGPT di sini adalah tools yang nantinya akan memandu kita untuk melakukan rendering, dan nanti ChatGPT akan memberikan parameter-parameter yang menurut saya oke ya untuk kita coba di Lumion kita, seperti itu ya. Kita akan mencoba melakukan rendering dibantu oleh ChatGPT. Parameter-parameternya nanti kita dapatkan dari ChatGPT. Nah, kita langsung masuk ke caranya. Gimana caranya? Jadi begini teman-teman ya. Saya di sini sudah menyiapkan satu hasil rendering seperti ini ya. Ini bukan rendering saya, ini saya cari dari internet ya. Saya cari dari internet. Nah, file ini, data gambar ini, data JPG ini akan kita masukkan ke dalam ChatGPT yang ada di sini ya. Karena dia punya attach file ya, dia punya attach file. Nah, kita akan masukkan gambar ini sebagai gambar referensi ke dalam ChatGPT untuk mengetahui kira-kira kalau saya mau merender gambar dengan hasil seperti ini, caranya gimana sih? Nah, itu yang akan kita tanyakan ke ChatGPT. Baik, ini akan saya masukkan. Cara memasukkannya teman-teman tinggal klik attach file, bisa ya, klik attach file. Nah, dia akan milih upload from computer atau connect Google Drive atau connect Microsoft OneDrive. Nah, tapi di sini yang akan saya lakukan, saya akan memasukkan saja, mendrag saja filenya ke dalam ChatGPT. Ya, ini saya sudah punya filenya. Terus kemudian saya akan drag ke dalam ChatGPT. Oke, sudah masuk dia ya. Gambarnya sudah tersedia. Ini saya tinggal
masukkan comment prompt-nya. Comment prompt-nya bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Inggris. Jadi silahkan aja teman-teman lebih suka yang mana, apakah menggunakan bahasa Inggris atau langsung menggunakan bahasa Indonesia. Saya akan masukkan comment prompt-nya. Langsung saja, tolong beritahu saya tentang parameter rendering seperti gambar ini. Saya ingin merendernya menggunakan Lumion 5. Tolong beritahu caranya dengan lengkap, terperinci, dan nah ini yang terpenting teman-teman, buatkan dalam format tabel beserta angka parameter dari rendering tersebut. Oke, kita lihat ya hasilnya. Enter. Nah, ChatGPT langsung memberikan jawabannya ya. Nah, di sini dia bilang, meskipun Lumion 5 memiliki fitur yang lebih terbatas dibandingkan versi yang lebih baru, Anda masih dapat mencapai kualitas rendering yang baik dengan pengaturan yang tepat. Nah, dan terpenting Lumion 5 ini ya teman-teman, bisa digunakan untuk laptop yang kentang. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu memiliki PC yang terlalu sangat powerful ya. Kita pakai Lumion 5 saja sudah oke. Nah, ini di sini langsung muncul parameter-parameter yang nantinya akan kita coba di Lumion 5 seperti itu ya. Mulai dari time of day-nya ya, nanti angka settingnya ini mulai jam 3 sampai jam 4. Tapi mungkin nanti kita akan cek juga apakah time of day ini ada di pengaturan Lumion ya. Kemudian ada sunlight ya, intensity-nya sekian. Terus kita adjust intensity dan angle dari sinar matahari agar sesuai dengan waktu hari. Kemudian tambahkan clouds. Nah, terus ada refleksi ya. Kemudian shadow. Nah, ini ada shadow quality yang kita pilih yang high ya. Terus ada shadow range-nya sama shadow softness-nya. Nah, terus kita melakukan setting global illumination ya. Kemudian ada material-material yang ini pengaturan kalau di Lumion itu mudah sekali ya. Banyak sekali pilihan-pilihan material yang bisa kita gunakan. Terus tanaman dan pepohonan ya. Terus kamera, ada depth of field juga ya. Terus anti-aliasing, ambient occlusion. Nah, ini nanti parameternya kita akan cek apakah parameternya sesuai dengan Lumion 5 gitu ya. Langkah-langkah ya. Ini sesuaikan reflection, render setting, post processing dengan bloom atau chromatic aberration. Nah, ini saya akan menambahkan prompt kembali di dalam tabel. Tolong tambahkan parameter sharpness-nya. Nah, apakah perlu parameter sharpness ya? Nah, kita coba lihat jawaban dari ChatGPT seperti apa. Nah, dia akan memunculkan parameter sharpness-nya. Dia koreksi kembali parameter dari settingan render Lumion yang sudah dia buat tadi ya. Nah, water jika ada, render resolution, render quality, sharpness. Nah, ini sharpness 0,1 sampai 0,2. Digunakan untuk memperjelas detail. Jangan terlalu berlebihan agar tidak terlihat tidak natural. Perlukah sharpness? Ya, pengaturan set ke 0,1 sampai 0,2. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Ini kita sudah diberi cara ya.
kita sudah diberi cara oleh ChatGPT supaya nanti kita bisa mendapatkan hasil rendering sesuai dengan gambar yang sudah kita berikan. Nah, ini contoh gambarnya. Setelah ini kita akan masuk ke Lumion untuk mempraktekkan hasil parameter dari ChatGPT. Apakah bisa dipraktekkan atau jangan-jangan ada beberapa fitur-fitur yang itu tidak bisa dipraktekkan seperti itu ya, teman-teman. Baik, kita akan langsung saja ke file Lumion ya. Kita akan coba render. Oke, kita lanjutkan ke Lumion ya. Ini Lumion 5. Saya sudah punya model yang dimasukkan ke softwarenya seperti ini. Nah, kita akan coba rendering ya berdasarkan parameter yang sudah dibuat oleh ChatGPT tadi ya. Nah, di sini kita akan coba lihat parameter yang sudah kita tanyakan kepada ChatGPT tadi. Pertama, time of day ya. Time of day ini atur pencahayaan sesuai waktu siang untuk mendapatkan bayangan yang tegas. Nah, di sini kita sudah waktunya sudah siang ya, dan bayangannya sudah cukup tegas. Ini kita bisa mengatur bayangan dari matahari di bagian weather. Terus di sini ada sun height ya. Terus arah mataharinya juga bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Ketinggian matahari bisa di setting seperti ini ya. Nah, mungkin ini sudah cukup. Tapi di sini tidak ada jam ya. Jadi angkanya 15 sampai 16. Mungkin ini ya. Ini 15 malah sudah malam ya. Jadi mungkin di sini nih sekitar sore ya. Ini sekitar jam 3 atau jam 4 tuh di sini nih. Kalau di sini mungkin sudah batas maghrib ya. Di sini malam. Sudah gelap sekali. Ini di kira-kira di sini ya, antara jam 3 sampai jam 4. Kemudian di sini kita bisa setting pilihan awan. Jadi kalau Lumion 5 ini walaupun cukup jadul, tapi pilihan material, pilihan awan, matahari dia sebenarnya sudah cukup oke, dan yang pasti ini cocok untuk laptop dengan spek yang tidak terlalu powerful ya. Ini kita pilih yang ini, mungkin awannya tidak usah terlalu banyak ya, segini aja. Oke, selanjutnya sunlight ya. Sunlight, adjust intensity angle dari sinar matahari agar sesuai dengan waktu hari. Oke, ini kalau kita menggunakan fitur sunlight, ini kita coba masuk ke rendering saja ya. Nah, ini adalah fitur rendering di Lumion 5. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus menambahkan efek di sini ya. Nah, di sini ada sun, kita akan pilih seperti itu. Di sini ada vokal kameranya. Ini kita bisa panjangkan supaya view-nya tidak terlalu ekstrim, gitu ya. Nah, terus view-nya mungkin dari sini ya, dari sini atau agak naik sedikit. Ya, terserah teman-teman ya. Kita tambahkan sun di sini. Nah, di sini ada parameter intensity 2,5 sampai 3, angle 45 sampai 50 derajat. Intensity, nah di sini agak berbeda ya. 2,5 sampai 3. Nah, ini brightness. Nah, jadi kalau untuk yang sun ini sepertinya parameter ChatGPT tidak nyambung ya. Jadi ada parameter yang sepertinya harus kita adjust sendiri atau kita atur sendiri. Ini sunlight mungkin bisa kita abaikan ya. Kita bisa atur di sini tingkat keterangannya ya, brightnessnya mungkinkah di sini atau agak gelap ya, mungkin di sini ya. Sun height dan sun heading ini tidak perlu.
SanDisk size ini juga tidak perlu ya. Selanjutnya apa kalau kita lihat ya, ada clouds, tambahkan sedikit awan. Di sini ada clouds. Nah, ada clouds, tambahkan sedikit awan dengan cloud 0,1 sampai 0,2, 0,1 sampai 0,2. Nah, di sini berbeda lagi nih ternyata ya. Cloud 0,1 sampai 0,2. Ini kita akan coba. Oh, ini ya. 0,1 0,2 di sini ya. Oke, mungkin position ya. Terus ada high cloud ya. Ini sky brightness, bisa kita terangkan sky-nya. Cloud preset, oke, itu aja. Selanjutnya reflection control. Nah, ini reflection ini akan membuat tampilan pantulan bayangan itu akan semakin realistis. Kita tambahkan reflection. Reflection itu letaknya di world ya. World, terus ada reflection. Nah, terus di sini review quality-nya kita ke high. Terus kemudian speed ray reflection-nya kita nyalakan. Lalu nah, yang perlu di sini adalah kita edit. Kemudian kita tambah, terus kita pilih bidang refleksinya. Ya. Terus kita tambah lagi bidang refleksi yang ini. Terus kita tambah lagi bidang refleksi yang ini. Sebetulnya banyak sekali ya yang perlu direfleksi agar pantulan dari kaca itu akan semakin realistis gitu ya. Di atas kalau tidak salah ada. Nah, kalau di dalam Lumion ini untuk mengontrol kamera, ini adalah tombolnya AS, DW dan Q dan E. Q itu untuk menaikkan view, E untuk menurunkan view, W untuk maju ya, S untuk mundur, A ke kiri dan D ke kanan. Nah, ini seperti kita bermain game ya, seperti kita bermain game. Ini saya tambahkan lagi mungkin di area yang sebelah sini. Oke, dia secara otomatis yang di sebelah sana juga akan terseleksi ya. Saya tambahkan di area skylight-nya. Secara otomatis skylight-nya juga akan terpilih. Kalau sudah, kita centang saja. Oke. Nah, ini sudah ya. Oke, nah seperti itu reflectionnya sudah jadi. Lalu kemudian kita cek kembali ke ChatGPT shadow. Nah, ini shadow quality itu high, shadow range 75, shadow softness 0,5. Nah, ini kita harus cek apakah shadow yang dimaksud itu benar ya. Shadownya itu yang high quality, high shadow. Oke, yang high ya. Terus kemudian shadow range nya 75, shadow range 75 kecil sekali ya, tidak ada ya. Ya mungkin ini kita bisa atur sesuai preferensi teman-teman ya. Terus shadow softness 0,5, shadow softness. Nah, ini tidak ada di sini ya, adanya shadow correction. Nah, terus ini mungkin kita di tengah saja, indoor outdoornya. Nah, di sini ada fitur omni shadow. Omni shadow ini adalah bayangan lembut ya. Kita naikkan saja. Jadi bayangan lembut itu antara sudut-sudut bangunan dengan bayangannya, dia akan membentuk suatu bayangan yang lembut. Contoh nanti kita lihat di sini ya. Nah, dia kan ada sudut-sudut ya. Di sini ada sudut-sudut pertemuan antara bidang plafon atap ini yang dari kayu dengan bidang-bidang rangka. Ini yang
pertemuan di sini, terus di sini ada pertemuan. Nah, ini kita nyalakan Omni Shadow-nya ya. Omni Shadow mungkin segini ya. Ini nanti bayangannya akan semakin lebih soft dan juga real seperti itu ya. Nah, ini shadow sudah selesai. Kita lanjutkan global illumination. Global illumination. Ini ya, global illumination. Ini untuk menampilkan pencahayaan sekitar global ya, sekitar keseluruhan. Karena kita rendering di sini ada render siang, jadi yang digunakan lampunya adalah lampu matahari. Kita naikkan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bayangan dia akan semakin soft dan sisi gelapnya akan berkurang ya. Mungkin tidak usah terlalu banyak di sini. Nah, seperti itu. File of speed-nya kita naikkan sedikit. Oke, mungkin sudah cukup ya. Terus material, nah setting material, depth of field ya, depth of field. Nah, ini apakah diperlukan? Mungkin kalau menurut saya tidak perlu ya. Depth of field bisa kita abaikan. Anti-aliasing, sepertinya di Lumion 5 tidak ada anti-aliasing ya. Kita coba cek apakah ada anti-aliasing di sini. Di Moon, Sun Study, tidak ada ya. Anti-aliasing, light layer ya, ini tidak ada. Ini animasi kamera tidak ada. Style artistic tidak ada. Dan ini adalah yang terakhir, sketch ini untuk menambahkan efek sketsa, lukisan dan seterusnya ya. Jadi tidak ada seperti itu ya, tidak ada anti-aliasing. Bisa kita abaikan. Ambient occlusion juga tidak ada tadi ya. Ambient occlusion ini seperti sebetulnya global illumination tadi ya. Dia akan menambahkan bayangan pada sudut-sudut objek. Jadi kalau di Lumion 5 belum ada fiturnya. Kemudian skylight brightness. Apakah ada skylight brightness? Tadi mungkin di itu ya. Ini horizon cloud. Di cloud tadi ya. Jadi skylight brightness juga tidak ada. Jadi tidak ada skylight di Lumion 5. Terus lens effect. Nah, lens effect ini ada bloom dan lens flare-nya off, chromatic aberration. Nah, ini ada. Kalau belum ada, kita cek di kamera ya. Mana ya? Oh, di sini bloom itu kecil sekali saja ya. Mungkin di 0,2 lah. 0,2. Terus apalagi lens flare-nya tidak ada, chromatic aberration. Chromatic aberration-nya sangat kecil. Itu di kamera ya, chromatic aberration. Bukan ya? Oh, di sini. Artistic. Nah, ini ada chromatic aberration. Chromatic aberration-nya kecil saja ya. Chromatic aberration di sini 0,05, sangat kecil ya. Ini kita ke sini. Ya, di sinilah ya. Oke. Sudah itu water jika ada, tapi kita tidak punya water. Render resolution itu juga nanti menyesuaikan. Render quality nanti high ya, quality-nya high. Nah, sharpness ini 0,1 sampai 0,2. Sharpness ini di style. Nah, ini ada sharpness 0,1 sampai 0,2. Jadi tidak usah terlalu sharp ya. Mungkin di sini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal setting renderannya, teman-teman. Ini saya akan mencoba merender apakah hasilnya bagus ya. Ya, kalau untuk merender nanti teman-teman tinggal print di sini ya. Terus kemudian
pilih filenya, terus tulis namanya, lalu pencet save. Nah, ini sementara saya akan skip dulu karena prosesnya mungkin agak lama. Nanti kita lihat hasil rendernya seperti apa ya. Ya, rendering sudah selesai. Hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Kita coba cek. Nah, ini adalah hasilnya rendering yang sudah kita coba lakukan. Nah, tapi ternyata di sini kalau dibandingkan dengan gambar referensi ya, hasilnya agak berbeda ya. Jadi apa yang disampaikan oleh ChatGPT tadi sebetulnya masih bisa dibilang masih kurang ya, masih kurang, dan kita perlu menyesuaikan kembali. Nah, tapi setidaknya kita sudah mendapatkan panduan apa saja yang perlu kita lakukan ya, parameter-parameter yang perlu kita lakukan. Terus kemudian kita bisa coba atur kembali sesuai dengan fitur yang ada di Lumion 5. Karena kalau kita cek di sini ternyata ada beberapa hal yang seperti tadi ya, skylight ini tidak ada, ambient occlusion juga tidak ada, anti-aliasing juga tidak ada. Nah, ini ada kemungkinan fitur-fitur ini ada di Lumion yang versi terbaru ya. Jadi dia masih kurang begitu presisi. Nah, ini kita perlu menyesuaikan parameter yang sudah kita masukkan tadi ya. Contoh misalnya dari sisi shadow ya, kita akan mulai dari sisi shadow terlebih dahulu mungkin ya. Oh, ini dari sisi shadow. Nah, sepertinya ini kalau dilihat gambar yang tadi ya, bayangannya masih kurang begitu soft ya. Bayangannya kurang begitu soft dan juga masih cenderung gelap. Nah, kita akan coba cek bayangannya itu, kita nyalakan brightness-nya. Nah, ya kan? Ada terlihat perbedaan ya ketika brightness-nya kita nyalakan. Ini mungkin agak saya kurangin ya, supaya nanti bayangan yang lembut itu akan muncul. Jadi kalau outdoor, ini yang akan muncul itu adalah bayangan yang tegas, seperti bayangan yang langsung terkena sinar matahari. Sedangkan kalau indoornya kita geser ya, semakin ke indoor, itu bayangan lembutnya akan lebih terlihat seperti itu ya. Ini dari sisi shadow ya. Terus mungkin kita coba cek dari sisi, kalau reflection kayaknya sudah cukup ya, sudah cukup baik memantulkan. Kalau kita lihat di sini sudah cukup baik dia. Di sini terlihat ada pantulan pohon ya kan. Di sini ada terlihat pantulan awan dan garis horizonnya itu sudah muncul. Jadi reflection kayaknya sudah mencukupi ya untuk pantulannya. Global illumination ini sunnya apakah perlu kita naikkan lagi? Oh ya, sepertinya bisa kita naikkan lagi ya, seperti itu. Terus kemudian bloom ya, bloom ini, kalau bloom ini kayaknya sih tidak perlu banyak-banyak ya. Kalau agak banyak nanti dia terlalu terang. Nah, seperti ini ya. Mungkin tadi tetap di sini saja. Terus chromatic aberration. Nah, sharpness ini kayaknya kalau menurut saya harus ditambahkan lagi ya. Kalau tadi kan dia 1 ya. Nah, dia jadi lebih tajam, tapi kayaknya terlalu tajam. Mungkin di 0,7 kayaknya sudah cukup. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Terus satu lagi mungkin yang perlu ditambahkan, di sini ada fitur namanya hyperlight. Nah, kita coba on kan ya. Ini akan menambahkan efek cahaya yang semakin real ya, tapi intensitinya mungkin bisa kita kurangi, tidak usah terlalu tinggi ya. Nah, mungkin bisa di sini. Nah, oke, setelah ini kita akan coba render. Saya akan skip recordingnya sebentar, terus nanti teman-teman akan melihat hasil dari
renderannya seperti apa ya. Nanti kita akan bandingkan dengan hasil renderan yang sebelumnya. Ya, inilah hasilnya teman-teman sekalian. Ini hasil yang sudah kita sesuaikan ya. Kita tambahkan hyperlight, terus kemudian global illumination yang kita naikkan, shadownya kita naikkan juga ya. Ini hasil yang sebelumnya. Nah, ini kok, oh ini yang ke black. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat, ini hasil sebelumnya masih bayangannya masih gelap, material yang di bawah sisi bayangan ini tidak begitu terlihat, tapi di sini kita bisa melihat ya hasilnya seperti ini kira-kira. Nah, jadi ada bayangan-bayangan lembut seperti ini ya, bayangan-bayangan lembut yang muncul dari antara pertemuan sudut matahari dengan bayangan dan juga materialnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita menggunakan ChatGPT, kita akan dipandu poin-poin apa saja yang perlu kita atur di dalam rendering menggunakan Lumion 5 ya. Lumion ini seperti itu. Nah, tapi demikian kita tidak bisa dengan begitu saja percaya dengan hasil yang diberikan ChatGPT ya. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita adjust kembali untuk mendapatkan hasil rendering yang cukup maksimal seperti itu. Nah, ini kalau yang ini adalah rendering apa adanya dengan yang sudah disampaikan oleh ChatGPT, sedangkan yang ini sudah kita atur parameternya. Teman-teman bisa melihat sendiri perbedaannya, bahwa sentuhan personal ya, sentuhan kita sebagai manusia itu masih tetap penting daripada kita hanya mendengar saja dari ChatGPT seperti itu. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.